Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami minta izin nanti acara hari ini dari awal tadi kami izin untuk kami upload di akun YouTube Kementerian Agama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, diberikan masih iman, yang mana nikmat iman merupakan nikmat terbesar dan tidak kalah lagi, yaitu kita hari ini insya Allah dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah senantiasa setiap saat, setiap hari selaku umat Nabi Muhammad senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari kami datang tadi, mungkin dari pagi ya, selawat sudah dilantunkan oleh teman-teman dari majelis apa namanya, Insanul Akhyar. Masya Allah, manusia yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan selawat kita yang sudah dilantunkan dari pagi tadi kita bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita bersalawat satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Ketika bersalawat 10 kali, maka Allah akan membalas selawat kepada kita 100 kali. Jadi ketika kita berselawat, maka Allah akan membalas selawat kita dan insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, hari ini suara kayaknya apa ya, sudah nggak karuan karena sudah memasuki bulan berapa Ramadan ini ya. Kerjaan saya hari-hari cuma ngomong-ngomong ini, jadi suara insya Allah hampir habis. Minta doa mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai akhir tugas kami di sini. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, kami ditugaskan sini sangat singkat, tidak lama. Kami ditugaskan dapat SK kemarin 5 Maret, sebenarnya tugas mulai 1 Maret ditugaskan sampai 31 Maret 2024. Jadi hari Minggu nanti itu akhir masa tugas kami dan kami harus kembali ke pengaturan awal, ke tempat tugas asal kami. Tempat tugas asal saya di kantor urusan agama Kelopang Hilir. Kelopang Hilir Bu ya. Kelopang Hilir itu yang sering dikenal orang Serongga. Nah, di sana. Yang saya hormati Bapak panitia acara pada hari ini, saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahman. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka agama yang hadir pada hari ini, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang antusias luar biasa hadir pada hari ini. Jadi di antara kunjungan kami, kehadiran kami di beberapa tempat di 3 desa yang sudah saya kunjungi, alhamdulillah di sini yang luar biasa. Saya sebetulnya kemarin ngobrol sama ibu siapa ya, Ibu Habibah, namanya seperti nama istri saya. Coba di depan, kalau yang ibu kemarin Siti Habibah, kalau istri saya Nur Habibah. Itu yang pegang kamera, pegang face itu.
Kemarin minta waktu sih sebetulnya. Saya kira ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol santai, rupanya acaranya luar biasa. Apa ini? Pengajian umum ya? Yasinan Akbar. Akbar besar. Alhamdulillah. Dinamakan Yasin Akbar karena terkumpul dari beberapa divisi Bu ya. Biasanya berarti masing-masing divisi terpisah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya memperkenalkan diri dulu. Nama sudah disebut oleh MC tadi tidak berubah. Nama saya Imron Fauzi. Kalau gelar SPD tadi dapatnya barusan beberapa tahun yang lalu. Saya berasal, saya jelaskan, dari Serongga, tepatnya di Desa Sahabi, Kecamatan Kelopang Hilir. Kegiatan sehari-hari kami bertugas sebagai penyuluh agama bertempat di Kelopang Hilir. Kemudian di sana kami juga mengelola Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dengan metode tilawati. Kemudian saya juga di sana di Kecamatan Kelopang Hilir sebagai Wakil Ketua Tahfiziah NU Kecamatan Kelopang Hilir. Kemudian juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kelopang Hilir, dan juga saat ini insya Allah masih aktif sebagai pendamping untuk produk halal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya satu produk itu di bulan Oktober kalau nggak salah 2024 semuanya harus berlabel halal. Jadi kalau belum ada labelnya Bapak Ibu bisa daftarkan, insya Allah tidak mahal, biayanya tidak mahal. Bahkan ada beberapa produk yang memang digratiskan oleh lembaga penjamin penerbit produk halal. Jadi kalau sampai punya kayak apa, keripik singkong, apalagi itu PG dan lain-lainnya yang pengen sampai pasarkan secara luas, persilahkan sampai daftarkan untuk produk halalnya. Sama kayak rumah potong, sampai punya rumah potong hewan juga sekarang harus ada legalitas produk halal. Jadi semuanya sekarang harus ada itu. Jadi sampean tidak perlu repot-repot. Kalau sampean memang ingin mendaftarkan, bisa nanti hubungi nomor saya, nanti akan saya bantu untuk proses selanjutnya. Itu perkenalan singkat dari saya. Mengenai keluarga, 1 istri 2 anak. Itu anak saya 1, anak saya dedam 1, bareng-bareng. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara saya duduk apa berdiri ya? Duduk aja ya, duduk. Berdiri kan? Berdiri Pak, di belakang nggak kelihatan. Kelihatan Bu ya? Orangnya gini aja Bu. Mohon maaf, ini belakang saya berdiri. Oke. Di antara yang digaungkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota Lubu, bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kita ngobrol santai dulu Bu ya. Kalau sampai ngantuk ya alhamdulillah, nggak apa-apa ngantuk. Moderasi beragama yaitu bagaimana sikap kita di dalam kehidupan beragama. Pemerintah menginginkan kita semua berpikir moderat. Berpikir moderat yaitu bisa menerima perbedaan di dalam kesatuan Republik Indonesia. Kita mau bersama bahwa sekarang ini Indonesia agamanya banyak, tidak cuma satu agama. Karena dari awal kemerdekaan Indonesia memang diperjuangkan oleh beberapa agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu sekarang ya. Kemudian
ada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, termasuk saudara-saudara kita yang masih menganut keharingan itu diakomodir dalam kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang diminta oleh pemerintah adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu di dalam kerukunan berbangsa dan bernegara. Mau agama pun yang kita anut, kita tetap satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Ini konsep nasional dulu Bu ya, kita nanti baru masuk ke dalam Islam. Bahkan di zaman Rasulullah ketika peristiwa Fathu Makkah, ketika beliau datang ke Makkah pertama kali, beliau pun menyerukan barang siapa yang memerangi orang-orang yang tidak memerangi kalian, maka aku akan menghukumnya sendiri. Maka dari itu Rasulullah pun tidak mengizinkan bagi kita untuk memusuhi siapapun di luar agama kita. Yang kita junjung adalah saudara sebangsa dan setanah air. Itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, biasanya kalau terhadap pemeluk agama yang berbeda, biasanya lebih kondusif, lebih rukun. Biasanya yang terjadi perselisihan adalah antar pemeluk sendiri. Biasanya di sini mayoritas NU, ya, mayoritas NU di sini. Alhamdulillah. Di daerah lain ada yang 50% NU, 50% Muhammadiyah. Sebenarnya kalau kita pahami asal muasal Islam kan cuma satu. Al-Quran satu, nabinya satu, sholatnya menghadap ke kiblat yang satu, Tuhannya Allah. Kenapa ada perbedaan? Karena perbedaan persepsi, perbedaan pemikiran, maka timbullah perbedaan mazhab. Antara Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dan muridnya sendiri atau Imam Syafi'i pun berbeda. Tapi kata Rasulullah, ikhtilafun baina ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu merupakan rahmat. Kenapa jadi rahmat? Oke lah, kalau kita tinggal di Indonesia ini aman-aman. Sampian kalau batal situ ya berwudu ke sini nggak apa-apa, aman. Sampian kena kulit laki-laki dan perempuan, kalau mazhab Syafi'i kan batal, nggak apa-apa, berwudu dekat. Pertanyaan saya, ketika sampean naik haji atau umrah di Mekah, sampean pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan batal, sampean baru jalan berapa langkah udah ketemu orang, balik lagi, baru kebalik lagi, ke situ balik lagi. Kapan sampean tawafnya? Makanya ketika kita ke Mekah, ketika kita umrah, maka kita di sana bisa berpindah ke mazhab yang lain. Ketika bersentuhan antara kulit laki dan perempuan tidak batal. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i susah, tapi jangan dicampur adukan mazhab satu dengan mazhab lainnya, tidak boleh. Ketika mazhab Imam Syafi'i, maka pembatalnya pakai mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab Imam Malik, maka pembatalnya juga pakai mazhab Imam Malik. Tidak boleh wudunya mazhab Syafi'i, kemudian nanti pembatalnya pakai mazhab Imam Malik. Itu nama campur aduk mazhab. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang perbedaan. Makanya kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan. Teman-teman kita yang di Muhammadiyah yang mau ikut tahlilan ya monggo, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Toh tidak diwajibkan dalam Islam. Yang mau pakai kunut silahkan, subuh pakai kunut. Yang tidak mau juga silahkan. Yang mau terawih 8 rakaat juga silahkan. Yang mau terawih 20 rakaat juga boleh. 30 boleh, nggak apa-apa. Udah capek banget nih malam, ke masjid nggak sanggup, habis manen sawit ya, capek.
ikut 20 nggak sanggup, ikut 8 juga nggak sanggup. Sholat di rumah boleh 2 rakaat. Sholat sunnah taraweh, mohon maaf, itu minimalkan 2 rakaat. Ya, tidak ada di hadis-hadis Nabi, silahkan sampai lupa, yang mengharuskan sholat tarawih itu sekian rakaat. Tidak ada. Nabi pernah mengerjakan 8, pernah mengerjakan 20. Jadi kita tidak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika kita sholat 20, kita menghina yang 8, maka percumalah sholat yang kita lakukan. Sama yang tidak berangkat tarawih juga tidak usah kita apa-apain. Kita berangkat tarawih, habis tarawih pulang ada teman lagi di depan rumah lagi ngopi, itu yang kita omongin, si anu tadi lo nggak sholat tarawih, sampai yang sholat tarawih tadi percuma, pahalanya habis, nggak ada apa-apanya. Nah, kayak ketika kita melaksanakan sholat tarawih bagus, tapi jangan dihilangkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka dari itu sama-sama kita jaga persatuan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan dalam seagama se-Islam dan persaudaraan sebangsa dan senegara. Sama-sama kita jaga semua, jangan saling berpecah belah, jangan mau dipecah belah hanya gara-gara golongan. Yang namanya Muhammadiyah, NU, kalau kita lihat dari sejarahnya sekitar tahun berapa itu, pokoknya sebelum kemerdekaan lah, itu kan hanya partai asalnya yang didirikan yang pertama oleh Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ini beliau berdua satu perguruan, tidak berbeda perguruan, tidak, sama satu perguruan, cuma beda sepak terjang, satu ke wilayah kota, satu di wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan itu kebanyakan di wilayah NU, makanya pondok-pondok pesantren itu banyak wilayah desa. Yang di kota itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, makanya Muhammadiyah mereka banyak mendirikan universitas, perguruan tinggi di kota. Kenapa? Muhammadiyah memang sepak terjang di kota. Tetapi kita tidak usah saling sikut menyikut satu dengan yang lainnya, karena sama kita semuanya tujuannya cuma satu, yaitu untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama satu kesimpulannya. Jadi tidak usah ada perbedaan, perpecahan dan sebagainya. Saya Pak, Bu, terus terang, saya NU ya, pemirsa saya NU, bahkan saya warga Tafiziah untuk di Kota Baru, di Propang Hilir. Tapi kita Kota Baru, saya sering bertemu-temu dengan orang-orang dari Muhammadiyah, baik itu ketua, wakil ketua. Kami sering sholat berjamaah, alhamdulillah sama. Zuhur rakaatnya juga 4, sama. Subuh kalau saya jadi imam, saya kunut, dia ngikut. Kalau dia jadi imam, ya silahkan, dia nggak kunut nggak apa-apa, saya ngikut. Karena kunut sunnah Bu ya, sunnah. Ada yang pernah belajar bahwa kunut itu wajib? Wajib ya, sunnah. Kita sepakat bahwa itu sunnah. Jadi sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Berarti tidak perlu berdebatkan. Oke. Kita lanjut. Oke. Masih semangat Bu? Lapar? Haus? Sama. Saya Bu mau pakai volume yang tinggi, yang mengapi-api, ini nggak sanggup. Pakai rendah sampai ngantuk. Jadi repot kita siang. Tapi alhamdulillah ini luar biasa, antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan semangat semua, dan apa yang kita lakukan diterima Allah, dan kita dikumpulkan oleh Allah semuanya nanti ketika di hari akhir di surga Allah semuanya. Amin ya robbal alamin. Gak usah pakai hitung-hitungan, gak pakai hisap-hisapan, udah masuk-masuk gitu aja. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tentang moderasi beragama ya. Intinya moderasi tadi kerukunan antar umat beragama dan inter umat beragama.
sama-sama kita jaga kerukunan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan puasa. Kami diutus ke sini kemarin kalau nggak salah sekitar 1 minggu sebelum bulan puasa. Saya datang hari Selasa depan sudah puasa. Jadi saya hanya perlu punya waktu beberapa hari sebelum puasa itu. Saya sempat ketemu dengan salah satu tokoh di sini, Pak siapa namanya? Pak Sodik atau Pak siapa Pak? Mohon maaf, itu beliau yang pakai baju batik di depan masjid di Sungai Durian kemarin dan ngobrol-ngobrol sama beliau. Itu sebelum bulan puasa kemarin. Sebenarnya kalau saya lihat di wilayah Sungai Durian waktu 1 bulan, ketika kami disuruh duduk di sini dan kami menyampaikan sesuatu pesan, kayaknya nggak mungkin selama 1 bulan karena melihat geografis yang luar biasa. Saya pernah lewat sini Bu, malam Sabtu. Kalian kan datang Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu saya lewat sini. Hujan malam itu. Lewat sini jam setengah 12, di sana kan ada pondok di atas gunung itu. Ada pondok ya. Pondok hujan itu. Kebetulan hujan lebat, saya berteduh situ, baju udah agak basah, kebetulan saya nggak bawa jaket. Pakai baju muslim, yang satunya agak tipis sedikit. Orang 6. Saya, Guru Zuhron, kemudian Pak Taufik, Bambang, anaknya Pak Taufik, kemudian satu temannya lagi. Sampai di situ sekarang setengah 12. Berteduh situ. Masya Allah, anginnya luar biasa. Baju udah dingin, situ angin luar biasa menggigil Bu situ. Kemudian sampai ke Sangkuh Kampung yang teman-teman Karingan situ kami sampai jam setengah 1 malam. Di situ kemarin programnya ada teman dari Kaharingan kemarin yang ingin memeluk agama Islam. Jadi semalam-malamnya kami harus datang ke sana. Kenapa? Karena ketika kita tunda besok pagi, kalau orang berubah lagi pikirannya, maka kita akan berdosa. Udah semalam-malamnya kami ke sana. Alhamdulillah sampai setengah 1. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, pulang sampai kantor PAUA jam 3 atau setengah 4. Kan habis hujan luar biasa Bu jalannya. Masya Allah, bener-bener sampai nggak tahu daerah mana itu, yang pinggir rawa-rawa. Kata teman ada buaya situ. Sepeda motor mati, gelap, nggak ada lampu, ada buaya di pinggir. Masya Allah, untung nggak dimakan buaya, masih hidup sampai sekarang. Itu pengalaman pertama menjelajah wilayah apa namanya, Sungai Durian yang luar biasa. Untung nggak sampai ke sana lagi. Katanya di sana masih ada kampung lagi, katanya. Masih ya? Tembus ke Bakau. Berarti tembus kemana lagi itu? Kalimantan Timur. Udah cukuplah sampai sini jadi udah luar biasa. Nggak usah Kalimantan Timur sana. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bulan Ramadan, tadi sudah pengantarnya dari Kementerian Agama. Ketika bulan Ramadan, kita maklum, kita disuruh untuk berpuasa. Sampai pasti tahu, pastilah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal luar kepala. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, bahkan sejak zaman Nabi dulu semuanya diwajibkan berpuasa. Hanya beda waktunya. Kalau untuk umat Islam diwajibkan pada bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian lanjut ayat berikutnya, faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kamu sakit yang benar-benar sakit, tidak sakit hati, enggak sakit jerawat, enggak, sakit yang benar-benar sakit, tidak mampu untuk puasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh Bu ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah membayar
puasa tersebut di hari-hari yang lain. Jadi kalau kita sakit boleh tidak puasa, tapi dibayar di hari yang lain. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu atau remaja putri, saya yakin untuk puasa tidak memungkinkan untuk full 1 bulan. Ya, karena memang ibu-ibu perempuan ini ada siklus yang mengharuskan untuk tidak berpuasa, entah itu 5 hari, 4 hari, 6 hari, ya sampai sendiri yang tahu. Yang jelas berapapun puasa sampai yang tertinggal, maka ya bayarlah di hari yang lain. Nggak berat bu, misalnya sampai ketinggal 6 hari, bayar nanti habis di bulan Syawal. Kalau sampai sanggup langsung puasa 6, bagus. Kalau nggak sanggup, nantilah 1 bulan 1 hari, 1 bulan 1 hari, 6 bulan selesai. Ya, jangan dibayar. Kalau tidak dibayar, maka kita nanti akan menanggung di akhirat yang luar biasa. Pak, nggak ada malaikat tuh nagih-nagih puasa. Terus kemarin saya punya utang 6 hari, sampai sekarang nggak ada tuh malaikat yang masih tagihan ke rumah. Emang nggak ada. Malaikat nggak bakal datang ke rumah sampean. Nanti malaikat datang ketika Malik Israel datang ke rumah sampean, itu tagihan sampean nanti ya. Pelan-pelan dicabut, baru sampai merasakan untuk tagihannya kepada Allah. Kecuali memang orang yang tidak sanggup berpuasa sama sekali karena sakit atau karena sangat tua, diperbolehkan tidak puasa tapi bayar fidyah. Boleh. Yang sakit benar-benar sakit, nggak ada harapan sembuh nih. Sakit dia sudah opnam, pakai alat pemicu jantung, tidak mungkin untuk berpuasa, atau sangat tua. Beliau tidak puasa sudah ya kasihan. Apalagi kalau berpuasa boleh. Dan anak-anak kecil kayak gini jangan ini. Ada berapa golongan bu? Tadi sakit, ya. Kemudian ada lagi yang tidak boleh puasa selain anak kecil. Apa? Orang gila. Orang gila boleh nggak puasa? Oh, ada orang gila jalan, dia makan sampai jangan iri. Kalau iri boleh, ikut sampean, ikut-ikutan. Boleh. Orang hamil boleh nggak tidak puasa? Boleh. Apabila memang ada indikasi membahayakan janin. Kalau itu indikasinya, maka dia wajib berfidyah dan bayar puasa. Oh berat banget? Nggak berat. Yang berat itu ketika kita memang mencari alasan bagaimana cara untuk tidak puasa. Maka itu berat. Gimana ya supaya bisa nggak puasa? Nah, kalau itu pikirnya ya udah berat. Jam 11 sampai jam berapa bu? 12. Sampai nggak ya? Kemudian di bulan puasa, kalau yang membatalkan puasa sampai pasti tahu, ya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersetubuh siang hari dengan sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Biar habis 2 piring, ya 2 piring baru ingat, nggak apa-apa. Udah makan, udah minum. Atau pengantin baru nih, pengantin baru, kebetulan pengantin baru sebelum bulan puasa, pas siang-siang, namanya pengantin baru, nggak ingat. Pas selesai baru, oh iya puasa. Nggak apa-apa, asal jangan hari-hari. Kalau hari-hari itu lain lupa namanya. Ada pengantin baru? Ada. Belum nikah? Ya mudah-mudahan yang belum nikah cepat, amin. Cepat apa? Cepat dapat jodoh. Nah, itu yang batalkan puasa sampai pasti tahu sudah. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak sadar. Kita puasa 1 hari puasa full, cuma sayang nilainya tidak ada. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu, ya Allah, mana pahala puasaku, diperlihatkan oleh Allah kosong, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Yang pertama, ya, ada beberapa hal Bapak Ibu yang menghilangkan pahala puasa. Kata Rasulullah, kamin so'imin,
laisa lahu min syami illa al-ju'i wal aqas. Berapa banyak, kalau kaidah bahasa Arab, kam, min. Kam itu kan berapa, min dari. Tapi kalau diartikan secara lughah, secara maknawi artinya berapa banyak. Kamin, berapa banyak. Min siyamin, daripada orang-orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Pengen kita ketika kita puasa kita dapat pahala. Pengen dapat pahala ya. Tujuan kita puasa kan pasti itu dulu. Ya tujuan nanti dulu lah. Yang pasti itu pengen dapat pahala. Tapi kenapa tidak dapat pahala? Yang pertama, ada beberapa hal yang mengurangi pahala puasa. Yang pertama karena muntung mulut. Kalau bahasa Banjar paham nggak Bu? Paham. Saya campur-campur Bu ya. Bapak saya Jawa, mama saya Banjar. Saya dibesarkan daerah Kutai. Jadi aku katanya waktu kecil saya pakai bahasa Kutai, udah besar pakai bahasa Banjar dan campuran Jawa. Tapi bahasa Jawa saya nggak seberapa lancar, karena memang besar di Kalimantan. Karena mulut kita, pahala puasa yang seharusnya kita peroleh bisa habis. Kenapa? Karena kita menggunjing tetangga, membicarakan keburukan orang lain, menggibah orang, itu yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Biasanya kalau ibu-ibu agak biasanya sering ngumpul-ngumpul ibu-ibu nih, ngumpul gosip. Biasanya paling asik emang gosip tuh Bu, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau dibawa gosip itu terasa sebentar banget. Kalau tidak terasa ya udah beduk asar. Dia dari pagi judulnya gosip, macam-macam tuh judulnya, dari A, B, C sampai Z, dari tangga yang ujung sana sampai ujung sana lengkap. Dari lipstick, dari baju sampai cat kuku udah lengkap tuh, gibahnya macam-macam. Biasanya, tapi mudah-mudahan di sini enggak lah. Karena ketika kita menghibah orang lain, maka pahala kebaikan yang kita lakukan akan diambil oleh Allah, dikasihkan sama orang yang kita gibah. Kalau kita gibah tidur aja dia di rumah. Cuma kenapa dia dapat limpahan pahala kebaikan, yaitu sampai menghibah di mana-mana. Pahala sampai habis, dosa dia tadi diambil, ditaruh ke sampai dia gitu. Makanya kita kurangilah puasa kita untuk menghibah yang biasa bikin grup gosip. Ada grup gosip? Biasanya kan mau ke satu divisi itu bikin 1 atau 2 grup gosip. Besok kita gosip lagi ya. Judulnya ini, udah malam cari berita terbaru lah. Gak saya yang di TV itu gak usah diikutin. Biar aja mereka yang bikin gosip-gosip, kita gak usah. Itu yang menghilangkan pahala kita sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Kemudian mata. Nah, tapi kalau ibu-ibu biasanya matanya kurang. Mata ini biasanya sering hilang pahala itu di bapak-bapak. Bapak-bapak kalau buka HP lihat tanda kanan tuh matanya biasanya udah sebelah kanan sebelah kiri. Tapi saya yakin kalau bapak itu aman. Yang anak-anak muda gini biasanya. Ya, kalau udah buka Facebook, buka YouTube atau buka TikTok, wah bahaya. Kan ada tuh kalau di TikTok tuh yang sering pakai baju nggak selesai, ya, roknya panjang sampai sini, cuma roknya panjang sampai sini juga, dulu ya sebelah sana, ya ada. Nah, kita kurang untuk melihat yang tidak baik. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan misalnya dia muslim nih, dia puasa, coba pakai mini banget, pusatnya kelihatan, pahanya kelihatan, itu mengurangi pahala puasa tidak? Juga mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena ketika dilihat orang atau sampai pakai pakaian yang kentat-kentat, panjang, cuma kentat. Tahu kentat kan? Kentat tukang kentat. Nama kentat tuh lepas di badan.
bajunya kentat, ini kentat. Itu yang dikatakan Rasulullah. Nanti suatu saat kata Rasulullah, ada di antara umatku mereka berpakaian tapi telanjang. Ya seperti itu. Mohon maaf kalau dia menyinggung, bisa ada yang hobi-hobi pakaian kentat. Saya memang seperti itu. Yang dikatakan Rasulullah, nanti suatu saat kata Rasulullah, ada di antara umatku mereka berpakaian tapi telanjang, bajunya panjang banget, bawahannya panjang, cuma kentat. Ya kasihan kalau yang jomblo-jomblo nih, mungkin kasihan. Sepeda motor harusnya ke sana, dia ada ke sana. Ya, maka sama-samalah kita perbaiki, kita sama-sama perbaiki diri kita pelan-pelan. Yang tadinya terbiasa memakai yang kental-kental, sekarang kita perbaiki pakai pakaian yang kurang kental lah. Kalau pakai langsung longgar mungkin rasa gimana gitu. Paling tidak yang dikurangi kan, tanya kalau bisa yang longgar, yang enak. Allahu Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan ketika kita melakukan suatu kebaikan. Semua dilipat gandakan. Bahkan yang paling banyak pahalanya di bulan Ramadan ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya 4 anggota keluarga, semuanya puasa, dan sampean memasakkan sesuatu untuk berbuka puasa, maka sampean punya bonus 4 pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Untuk ibu-ibu luar biasa kan? Sampean puasa 1 hari, suami sampean puasa, anak sampean 3 orang puasa, maka sampean selain dapat pahala punya sampean punya bonus 4 untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ada bonusnya, Pak ya. Untuk ibu-ibu aja memang bonus untuk bapak nanti yang lain. Kalau ini khusus untuk ibu-ibu, karena bapak memang nggak masak, kecuali bapaknya yang masak. Kalau bapaknya yang masak, ibunya buka, anak buka, maka bapaknya dapat pahala 4. Tapi biasanya yang masak bapaknya atau ibu? Bapak-bapaknya nggak beri suara, tuh beri suara. Masa sampai rumah nggak dimasak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini desa apa ya? Kampung Selabak, Desa Manunggul Baru. Manunggul Lama, mohon maaf, Manunggul Lama. Saya nggak hafal. Kecamatan Sungai Durian masih ya. Masih Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia masih. Amin. Kata Bapak yang di dalam tadi, ini pertama kalinya dari Kementerian Agama ada mampir ke Selabak. Betul kah Bapak Ibu? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sekedar menyampaikan, bukan maksud mungkin dari Kementerian Agama itu untuk tidak memperhatikan umat-umat Islam, saudara-saudara kita yang ada di daerah pinggiran atau daerah pedalaman, tapi memang keterbatasan personil, keterbatasan biaya dan sebagainya, sehingga memang baru kali ini untuk Sungai Durian saya ditempatkan di sini dari Kementerian Agama. Jadi cerita sedikit, kami di Indonesia itu ada 500 orang yang tersebar ke 37 provinsi. Untuk Kalimantan Selatan ada 2 orang, yang lain ada 4, ada 3. Kami Kalimantan Selatan ada 2 orang. 1 ditempatkan di Sungai Durian, alhamdulillah dua-duanya di Kota Baru. Yang 1 ditempatkan di Tanjung Samalantakan. Di mana tuh? Saya nggak tahu. Tanjung Samalantakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan program itu terus berkembang, dan mudah-mudahan nanti untuk berikut-berikutnya, mudah-mudahan tidak cuma 1 bulan, mudah-mudahan bisa 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan atau berapa, karena
Untuk yang daerah sini, untuk punya agama cuma ada satu orang, yang Ustadz Daruji Ihsan yang ada di Rantau Jaya. Beliau merupakan penyuluh dari Kementerian Agama untuk wilayah Sungai Durian. Dulu ada 2, sekarang tinggal 1, Ustadz Daruji Ihsan. Tahu Bapak Ibu? Yang ada di Rantau Jaya, yang punya pesantren Nahrul Ulum. Ya, saya ada ketemu kemarin di sana. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya di bulan Ramadan ini segala pahala kebaikan hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan beribadah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mau sholat tarawih, yang ikutan tidak capek silakan sholat tarawih. Siang silakan berpuasa, sore silakan perbanyak sedekah. Yang penting kurangi menggibah. Kalau karena menggibah, pahala yang Bapak bikin susah dengan payah itu akan berkurang dan bersurut, akhirnya hilang. Tolong ingat baik-baik. Kemudian di antara misi kami ketika sampai di Sungai Durian ini, dengan sesuai background kami waktu di sana adalah untuk menyebarluaskan ilmu Al-Quran. Saya yakin di Selabak ini sudah ada guru-guru Al-Quran, guru-guru ngaji untuk mengajarkan, mengenalkan kepada didik kita tentang baca tulis Al-Quran. Ada Bu ya? Ada ya? Ada. TPA ada di sini? Tahun pendidikan Al-Quran? Belum ada. Mudah-mudahan nanti ke depannya pihak perusahaan bisa menyupport kalau Bapak Ibu pengen memberikan taman pendidikan Al-Quran. Karena kalau diakomodir dengan pendidikan Al-Quran, mungkin untuk pendidikan Al-Quran nanti bisa ditata lebih baik dan lebih profesional lagi. Dan sedikit menyampaikan di sini untuk pembukaan, nanti kami akan berencana untuk mengenalkan cara mengajar Al-Quran yang menyenangkan untuk anak-anak. Betul, untuk anak-anak, untuk dewasa juga ya. Kami di sana Bapak Ibu juga mengajar Al-Quran dari TK, SD, besar-besar juga ada, untuk ibu-ibu juga ada. Kebetulan di antara murid saya yang ibu-ibu adalah ibunya sendiri. Ini istri saya. Alhamdulillah sudah lulus dan beliau jadi pengajar sekarang. Bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak yang menyenangkan? Oke lah, mohon maaf Bapak-Bapak, ketika anak datang, duduk di depan kita, kemudian kita suruh baca Al-Quran seperti biasa. Kalau sehari dia senang, 2 hari dia senang, tapi kalau sampai 1 bulan, 2 bulan dengan itu aja, dia kemungkinan akan bosan. Maka kenapa anak itu kadang nggak sampai selesai dia berhenti, kadang bosan, kadang kurang support dari orang tua. Nah, ketika metode itu menyenangkan, ketika dia pulang, ketika dia sakit aja, kita pakai misalnya dia sangat sayang untuk tidak turun ngaji, katanya rame. Apa? Karena metodenya menyenangkan. Bagaimana menciptakan cara pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Jadi ketika dia datang, yang datang itu asik, bukan beban. Karena ketika kita kaji jali, kayaknya harus bisa abah, kalau tidak bisa berdiri, kalau tidak bisa dipukul, kalau tidak bisa strat, kalau tidak bisa digantung, itu sangat menyiksa pikiran anak, ya kan? Jangan anak-anak sampai aja kalau datang, kalau nggak bisa awas dipukul, kayaknya, mohon maaf deh. Beda kayak zaman kita dulu, beda tahun 40, 80, 90 beda. Saya tahun yang generasi tahun 90-an masih seperti itu. Saya kebetulan belajar alif ba itu tahun 92. Kebetulan saya 83. Jadi 92 itu belajarnya seperti itu masih, tapi sekarang beda. Sekarang kan kita terikat dengan undang-undang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Mungkin guru nggak boleh lagi main gini. Kalau biru di sini bawa dia ke polsek,
alamat selesailah gurunya. Alasannya kekerasan terhadap anak, alasannya karena undang-undang perlindungan anak. Maka sekarang kita aja nggak ngakalin, gimana caranya? Ya kita ciptakan suasana yang enak untuk anak belajar Al-Quran. Gimana caranya kalau tempatkan di sana? Salamnya udah beda nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum enggak. Jadi anak ngumpul 10 orang kok kan di sana baru kita bikin salam ala anak-anak. Cuma memang gurunya agak alay-alay dikit sih. Nggak bisa gurunya yang terlalu diam gitu. Salamnya udah beda. Kenapa salamnya gimana? Contoh gini Bu salamnya. Kamu jangan ketawa ya. Ini versi anak-anak Bu, ya. Kalau anak senang dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab juga senang dengan versi dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramaikan untuk dia, baru kita tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kita ajarin caranya, Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, Allahu Akbar, yes, senang dia Bu, rame. Itu baru pembukaannya. Nanti ketika ngajinya, tahun berapa sampai ngajinya Bu? Nggak ketemu gitu Bu ya? Nggak ketemu, baru tahun ini aja. Kami programnya pakai gitu semuanya. Alhamdulillah, anak-anak senang untuk belajarnya. Ya memang kita akui, anak-anak ini kepintarnya beda-beda Bu, nggak sama. Kayak sepeda motor itu contohnya, sepeda motor kecepatannya beda-beda. Ada yang CBR kecepatan 250, ada yang cuma 180, ada 100, ada yang mana 70 yang diengkol 3 kali hidup-hidup, didorong baru hidup. Anak-anak juga gitu. Ada yang belajar sekali ngerti, ada yang nggak ngerti-ngerti, ada yang 10 hari baru ngerti. Tapi minimal ketika dia senang, dia beda pendapatnya dengan yang tidak senang. Kemudian kami mengenakan hurufnya juga ketika awal itu langsung dengan nada. Mohon maaf tidak menyalahkan Iqra, tidak, karena Tilawati juga belajar dari Iqra. Pendiri Tilawati juga murid dari Kiai As'ad Humam. Jadi kami menghargai sama menghormati pendiri kami terdahulu. Kami pakai Tilawati namanya. Kalau anak-anak segini, anak yang TK kah? Belum? Hah? Kalau anak TK, sampai disuruh duduk, ayo, ngaji. Hah? Mbak Sok diem, dia nggak mungkin diem Bu. Wah macam-macam gitu sih. Tapi kalau nyanyi dia senang. Macam-macam anak-anak TK dia senangnya belajar, main. Tapi kalau sampai suruh nyanyi dia senang. Ya, huruf ini namanya A, ini namanya A. Ini namanya A, ini namanya A. Ayo sama-sama pakai tepuk tangan, bisa tepuk tangan. Ini namanya A. Rame dia tepuk tangan sini. Rame untuk dia. Itu perkenalan untuk kami di sana. Nanti insya Allah kami akan memperkenalkan itu untuk wilayah Sungai Durian. Tapi nggak mungkin satu tempat. Kami akan mengumpulkan semua guru ngaji nanti yang mau. Tidak ada paksaan. Di sini kami sampaikan bagi guru-guru ngaji yang ingin mengenal metode Tilawati, cara belajar Al-Quran yang menyenangkan dan mudah, nanti bisa hubungi kami. Insya Allah kalau nggak salah, mudah nggak salah, nanti kami di info di WA selanjutnya hari Selasa insya Allah di Rantau Buddha jauhnya. Tapi nanti kami konfirmasi lagi kalau memungkinkan di sana. Kalau misalnya orangnya terlalu banyak, mungkin nanti kalau kalian izin pinjam kecamatan atau tempat lain. Karena Selasa nanti kami pertemuan di sana. Alat peraga kami bawa. Jadi ada alat peraga di depan. Anak juga dia cuma membuka buku, jadi mempraktik alat peraga di depan. Insya Allah akan lebih cepat anak bisa. Dan ketika dia baca Al-Quran langsung tartil, murotal seperti yang saya ajarkan kemarin. Kalau tidak salah, saya ada 2 orang yang sempat ikut belajar kemarin, Kanza sama Ica ya. Masalah teman itu Bu ya. Langsung pakai nada ros. Ketika kita baca Al-Quran Bapak Ibu, yang sunnahnya itu pakai 7 nada. Silahkan pakai yang mana. Boleh pakai ros,
boleh pakai nahawan, mau pakai bayati, mau pakai hijaz, wasikah, jiharkah, soba, boleh pakai yang mana, suka-suka. Tapi paling tidak kita belajar satu nggak mungkin kita langsung bisa ke 7-nya, nggak bisa. Saya juga sekarang baru menguasai cuma 3. Kalau di ros pertama dia pasti bisa, karena dari alif ba sudah dikenalkan dengan dada ros. Jadi ketika di Al-Quran sudah langsung tartil. Mau sampai ikutan MKQ langsung juga insya Allah bisa sampai perhatikan panjang pendeknya. Ros seperti apa sebenarnya, ini contohnya. Saya contohkan surah apa ya yang enak. Anas aja dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu untuk ros. Gampang kan? Ada cuma 3, datar, naik, turun, santai, tidak sulit. Ya ketika ada MTQ sampai mau ikutan, udah kirim aja yang mana paling lancar langsung. Dia sudah punya nada tersendiri. Karena ketika MTQ dinilai dari 7 nada harus ada yang dipakai. Nah, itu perkenalan dari kami untuk metode tilawati. Kalau anaknya sudah lihai, gampang, mau diubah ke nahawan boleh. Nahawan gimana? Nahawan tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahawan. Murka juga. Kasih tahu ya. Kalau yang biasa baca radio tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kering. Kenawan. Oh, ada lagi bayati. Bayati itu santai, mendayu-dayu, syahdu. Mana ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau patah hati, putus cinta pas bawa lagu itu sambil nangis depan Quran, dikira khusyuk banget nih baca Quran, padahal lagi patah hati bawa lagu bayati. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Angis. Padahal baru tinggalkan, luar biasa. Itu perkenalan. Ya, kalau anak sudah pintar dia bisa mengembangkan sendiri asal diperkenalkan lagunya. Ini untuk berminat nanti bisa hubungi kami via WA. WA kami ada sama siapa tuh? Bu, ya. Silahkan. Gratis, tidak dipungut biaya. Gratis. Kalau tanya bayar berapa? Nggak ada bayar. Sampai duduk dengerin gitu aja. Tapi ini pengenalan. Bukan bimbing, karena kalau di kelasnya tidak cukup 1 hari Bapak Ibu, kan dia ada 6 jilid. Dan di yang paling susah itu di jilid 6. Kenapa? Di situ ada pelajaran muskilah gharib. Muskilah itu nama syakir. Muskilah pelajaran yang bacaan yang berat. Gharib asing. Karena di Al-Quran itu beberapa bacaan asing. Masih ya? Ada kayak imalah, ismam, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kan beda nih. La ta'manna, baris fathah cuma dibaca dhamma. Ada itu di tilawat 6 yang sulit. Nanti kalau sampean ke sana akan lebih panjang lebar, dan caranya akan kami beritahu juga nanti di sana. Kita langsung praktek nanti hari Selasa.
Jadi sampai tidak buta. Ketika kalau sampai berminat, nanti kita adakan pelatihan khusus. Nah, pelatihan khusus nanti akan berkoordinator langsung dengan koordinator Tilawati cabang Kota Baru Haryanto. Kalau itu memang ada biayanya karena mendatangkan orang ke sini dari sana ke sini, bermalam di sini. Berapa saya juga nggak tahu. Nah, karena kami juga biasa bayar. Karena kami sampai ke titik ini Bapak Ibu, kami kita tidak bisa sampai ke titik tingkat berikutnya kalau kita tidak pernah ada usaha, tidak pernah ingin memperbaiki diri, pasrah dengan keadaan. Saya yakin di Selabak ini potensi anaknya luar biasa. Bukti kemarin beberapa hari sebenarnya bisa, cuma namanya kami harus memilih beberapa orang yang mau nggak mau harus ada yang kami pilih. Luar biasa kemarin. Kalau di sini memang dididik, benar-benar insya Allah di sini nanti akan timbul kori-kori yang akan mengharumkan nama Sungai Durian, insya Allah. Wah, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf tadi mancing sedikit. Tapi kalau tidak dikenalkan memang siapa yang tidak tahu. Karena metode itu kami pakai di sana. Kolpang Hilir, Kota Baru, Kolpang Hulu, Hampang, Sangayam, ada sebagian yang pakai metode itu. Kemudian pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, Selabak. Selabak itu nama kampung atau nama perusahaan? Nah, perusahaan. Oh, Selabak Estate. Susah juga dia sebutnya. Selabak Estate, Kecamatan Sungai Durian. Di bulan Ramadan ini sama-sama kita perbanyak amal soleh, kita kurangi hal-hal yang mengurangi daripada pahala puasa kita sekalian, dan sama-sama kita berjuang untuk meningkatkan kualitas anak didik kita ke arah yang lebih baik. Karena Bapak Ibu, kalau tidak orang tua yang mengiring anaknya untuk menuju kualitas pendidikan yang lebih baik, maka kualitas pendidikannya cuma seperti itu aja. Karena dukungan yang paling besar itu dari orang tua. Kalau dari guru, dari sekolah memang berpengaruh, cuma yang paling besar adalah orang tua. Ketika orang tua mendukung 100% anaknya untuk ke arah sana, maka dia akan menjadi hal tersebut. Demikian juga ketika anaknya pengen itu, tapi orang tua melarang, ya insya Allah dia tidak akan pernah mencapai apa yang dia inginkan. Maka sama-sama kita dukung pendidikan untuk anak kita, terutama di sini untuk guru-guru ngaji yang ada di sini, sama-sama kita dukung mereka supaya bisa berkembang lebih baik. Dan di awal tadi juga kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sama-sama kita jaga persatuan, kerukunan, baik antar umat beragama, antar agama satu dan yang lain, maupun di dalam agama itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Gus Miftah, Indonesia ini negara yang besar, Bapak Ibu ya. Negaranya Indonesia negara yang besar. Di dalam negara Indonesia ini, di dalam rumah tadi ada beberapa kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Konghucu, ada Kristen dan lain sebagainya. Kerukunan itu akan tercipta apabila semuanya kembali ke kamar masing-masing. Tetapi kerusuhan akan terjadi apabila saling masuk ke kamar tetangga. Islam masuk ke kamar sebelah, masuk kamar sebelah, masuk kamar sebelah, itu akan merusak tatanan kehidupan bernegara. Mungkin cukup sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Tidak ada Bapak Ibu ya? Oke. Sudah 1 jam ya? 1 jam kayaknya, soalnya kaki saya terasa mau duduk katanya yang di belakang nggak kelihatan. Ini grup Habsi luar biasa.
Pernah ikut festival kah? Belum. Siapa nonton ada di festival di Kota Baru kalau mau ikut? Biasanya tiap tahun ya ada di Kota Baru festival Hapsi. Sair ditentukan biasanya, sair satu ditentukan, satu bebas. Jenis pukulan bebas biasanya, variasi juga bebas biasanya. Nanti kalau ada yang lomba festival nanti kami akan kasih tahu. Siapa tahu berminat. Yang penting syiar. Kita mau menang, mau kalah itu nomor 30 lah. Yang penting ketika kita keluar kita syiar Islam bahwa nih di Selabak loh. Kami grup Maulid ada. Kan selama ini tidak ada tahu nih. Kami sih tumpangnya nggak tahu, baru tadi tahu oh di Selabak rupanya luar biasa. Kok nambah lagi? Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kehilafan, kurang atau kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pantas untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaafkan karena mungkin saya jarang-jarang kesini, bukan jarang lagi, mungkin ini pertama kesini. Setelah ini kesini lagi atau nggak tahu. Apakah bisa kesini atau nggak tahu. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita berjumpa lagi di lain hari. Kalau jumpa di luar, di Serongga, di Batu Licin, di mana, soalnya kami di sana, silakan sapa, tegur sapa. Kalau saya sampai lagi ke Serongga, tegur sapa atau ke Batu Licin, lagi weekend di sana silakan. Kalau ketemu silakan tegur, silakan sapa. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahan berat semuanya diselesaikan oleh Allah. Yang punya hutang banyak segera dilunaskan oleh Allah dari jalan yang mudah dan tidak disangka-sangka. Dan semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imron Fauzi SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Bapak Shodiq Nabawi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, Bapak sekalian aja. Kesini ya Pak, santai Pak, tapi kesini sama saya. Langsung kan Allah. Mohon izin Bapak, kalau memang demikian oke lah, apa boleh buat. Ketika dipaksa apalah daya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi nabi nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi abaina wa ummahatina wa jaddatina min akhwana fi jami'il muslimin muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi